Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Rega Arya Ganda dari program studi informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview hasil ujian tengah semester, yaitu mata kuliah Natural Language Processing dengan soal yaitu mencarikan sebuah jurnal internasional dari tahun 2021 sampai tahun 2024 ya. Jadi tentang temanya itu adalah Large Language Model atau LLM. Nah, selanjutnya baru di review oleh kita. Saya sudah menemukan jurnalnya dan kemudian saya langsung share screen hasil dari reviewnya ya. Nah, judulnya itu adalah Transformers and Large Language Model is Healthcare Review ya. Jadi artinya itu transformer dan model bahasa besar dalam perawatan kesehatan jadi sebuah tujuan. Jurnal ini nama jurnalnya adalah Artificial Intelligence in Medicine. Penulisannya tahun 2024. Penulisnya ada 10 orang. Oke. Nah, tujuan dari atau kita langsung share screen aja dengan jurnalnya langsung ya. Kita share ulang. Nah, sudah kelihatan. Nah, ini jurnalnya yang sudah saya dapatkan, yaitu judulnya tadi Transformer and Large Language Model in Healthcare Review ya. Nah, tujuan dari penelitian jurnal ini adalah untuk menyajikan gambaran komprehensif mengenai penerapan arsitektur transformer dan model bahasa besar dalam bidang kesehatan. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengkaji berbagai aplikasi transformer dalam analisis data kesehatan yang beragam. Nah, seperti teks klinis, citra medis, eh, catatan kesehatan elektronik, serta sinyal fisiologis dan biolekul. Nah, selain itu, studi ini juga berusaha untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pemanfaatan transformer dalam mendukung diagnosis klinis, otomatisasi, laporan medis, rekonstruksi data, serta prediksi hasil kesehatan dan komplikasi pasca operasi. Nah, jadi tujuannya dalam abstrak dalam jurnal itu sudah kita bahas barusan. Kita langsung ke bagian subjek penelitiannya, yaitu penerapan arsitektur ini, eh, penerapan arsitektur transformer dan model bahasa besar dalam bidang kesehatan ini termasuk berbagai jenis data dan aplikasi klinis seperti analisis teks medis tadi ya, citra medis, data AR, serta biomolekul dan sinyal fisiologis. Fokus utamanya dalam subjek penelitian ini adalah mengkaji adaptasi manfaat keterbatasan serta tantangan yang dihadapi dalam menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan diagnosis, otomatisasi, pelaporan, eh, prediksi hasil klinis dan pengembangan sistem berbasis AI di bidang kesehatan. Nah, kita lanjut langsung ke metode penelitiannya. Jadi dalam jurnal ini metode penelitiannya itu literatur atau survei tujuan pustaka ya. Jadi untuk di sini untuk mereviewnya. Jadi
Jadi pada penelitian ini dilakukan atau pencarian dan seleksi studi yang relevan menggunakan basis data seperti Google Scholar dan PubMed ya dengan membatasi pencarian pada publikasi setelah tahun 2017 hingga Maret 2023. Nah, oke. Nah, hasil dari penelitian jurnal ini em, menunjukkan bahwa arsitektur transformer dan model bahasa besar itu telah mengalami adopsi yang luas dan berhasil dalam berbagai aplikasi kesehatan, termasuk analisis tadi kita udah bahas juga ya. Serta biologis mampu meningkatkan kinerja tugas diagnosis. Oke. Nah, selain itu, teknologi ini juga memungkinkan model yang mampu memodelkan dependensis jangka panjang dan konten yang kompleks dalam data medis, serta mendukung transfer learning yang efektif. Nah, namun studi ini juga mengungkapkan bahwa penggunaan transformer masih menghadapi tantangan signifikan seperti kebutuhan akan sumber daya komputasi yang besar, keterbatasan interpretabilitas, isu keadilan dan bias, serta dampak lingkungan dari pelatihan model berskala besar ini. Ya, meskipun demikian, berdasarkan literatur yang ada, transformer terbukti memberikan manfaat besar dalam mendukung pengambilan keputusan klinis dan inovasi di bidang kesehatan dengan mengembangkan dan optimalisasi lebih lanjut tetap diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut. Nah, kekuatan penelitiannya itu ada beberapa kekuatan ya, termasuk cakupan luas data dan modalitas. Kemudian pendekatan literatur sistematis, analisis kritikal terhadap kelebihan dan kendalanya, informasi tentang tren dan perkembangan terkini. Tadi menyajikan perkembangan terbaru ya dari tahun 2017 hingga 2023. Nah, kelemahannya di sini em, keterbatasan data dan studi yang tersedia ya. Jadi meskipun upaya pencarian dan seleksi dilakukan secara sistematis, kemungkinan besar di sini masih terdapat kekurangan data atau studi yang belum terpublish atau belum teridentifikasi sehingga potensi beragam penerapan transformer di bidang kesehatan mungkin belum sepenuhnya terekam. Nah, selanjutnya kurangnya evaluasi empiris dan data kuantitatif langsung. Di sini sebagian besarnya bersifat literatur, review, dan diskusi konseptual sehingga kekurangan evaluasi empiris dan studi kasus spesifik yang mendalam hingga efektivitas atau keberhasilan klinis penerapan transformer secara langsung. Kemudian variasi dalam kualitas dan kedalaman studi yang dikaji. Tidak semua studi juga yang direview memiliki tingkat rigor yang sama ya. Kemudian tantangan interpretabilitas dan keterbatasan teknologi yang saat ini ya. Selanjutnya masalah etis dan bias yang belum terselesaikan secara definitif. Di sini ada lagi dampak lingkungan dan biaya infrastrukturnya yang tinggi, lumayan tinggi ya kebutuhan sumber daya komputasi ini apa ya untuk melatih dan menjalankan model besar ini jadi hambatan yang paling utama gitu ya. Nah, kesimpulan pada jurnal ini bahwa teknologi transformasi ini telah menunjukkan potensi besar ya dalam berbagai aplikasi di bidang kesehatan, seperti analisis data klinis, tadi citra medis, sinyal simbio
fisiologis, dan bioinformatika. Nah, keunggulan utama transformer ini meliputi kemampuan memodelkan dependensi jangka panjang, skalibilitas, dan kemampuan transfer learning, dan mendukung pengembangan solusi berbasis data besar. Nah, namun masih terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi, seperti isu interpretabilitas, bias, dan ketidakadilan dampak lingkungan akibat tingginya konsumsi sumber daya, serta biaya dan lingkungan akibat tingginya konsumsi tadi. Oh, hmm. Nah, oleh karena itu, meskipun transformer membuka peluang besar untuk inovasi dan peningkatan layanan kesehatan, diperlukan penelitian lanjut dan pengembangan teknologi yang berkelanjutan agar penerapan dapat dilakukan secara efektif, etis, bertanggung jawab di bidang kesehatan. Nah, secara umumnya, transformer merupakan alat yang menjanjikan, tetapi keberhasilan dalam praktek klinis dan riset masa depan sangat tergantung pada upaya kolaboratif untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan manfaatnya dalam dapat dirasakan secara luas ya, dan adil gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.